a perfectly adequate brothel, I'll never know. They're always maiming the guards. They call him the Celt. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 79 Masehi di Londinium, sebuah pertarungan gladiator digelar. Para bangsawan Roma cari bibit unggul buat turnamen besar dan muncullah Milo yang sekarang sudah dewasa. Dikenal dengan nama punggung Celt di arena. Milo nggak main-main, 3 gladiator dibantai tanpa banyak gaya. Aksinya bikin kagum semua orang. Provinces, wouldn't you say, Master? Termasuk seorang promotor ternama bernama, ya udahlah kita panggil aja Gracius. Meski vibes-nya mirip siapa ya? Prabowo. Gracius langsung memutuskan untuk membawa Milo ke Pompei buat ikut festival gladiator paling bergengsi sekerajaan. Dalam perjalanan ke Pompei, mereka ketemu rombongan bangsawan. Di dalam kereta ada Cassia, putri dari pemimpin kota Pompei. Slave. The horse is in pain. Let him help the horse. Masalahnya, ban kereta mereka bocor, alias salah satu kudanya jatuh dan kesakitan. Setelah dapat izin dari tangan kanan Gracius, yaitu Bellator, Milo turun tangan. Melihat kondisi kuda yang sudah tak tertolong, Milo dengan tenang mengakhiri penderitaannya. Cassia yang melihat itu langsung baper, ya gimana baru kali ini dia lihat cowok yang ngerti perasaan kuda. Lady, he's a savage. Harness another horse. Why would the brute do that? Because it was the kindest thing to do. Thank you. Sampainya di Pompei, kota yang bertengger manja di kaki gunung Vesuvius, mereka disambut dengan kemacetan festival. Cassia dan sahabatnya Ariadne turun dari kereta sambil jalan-jalan menikmati vibes rakyat jelata. Ya, saya ini rakyat kaya dan kamu rakyat jelata. Wah. Every street corner. Di rumahnya, Cassia disambut ayahnya, Severus, dan ibunya Aurelia. Mereka heran, kenapa Cassia pulang lebih cepat dari Roma. Cassia cuma bilang, Roma udah beda, Ma. Politiknya makin bau, kayak di Konoha. Savages. Keep walking. Unlock them. Malam harinya Cassia ngeluh-ngelus kuda putih kesayangannya, Ferris. Karena lama nggak jalan-jalan, dia minta Felix si penjaga kandang buat ajak Ferris refreshing ke danau. Atticus. Sementara itu di ruang bawah tanah arena, Milo baru dimasukin ke kandang gladiator. Di sana dia dilirik tajam sama gladiator senior, yaitu Atticus. Feeling Atticus langsung nyala. Ini anak baru kok auranya kayak bos terakhir gitu, beraura banget. To know your name, Celt. Wants the name of the man who killed his brother. He wants to know my name. Belum sempat istirahat, beberapa gladiator datang ngajak ribut. Ternyata mereka saudara dari gladiator yang Milo kalahin waktu di Londinium. Gak terima, mereka langsung nyerbu Milo. Pertarungan pun pecah di ruang makan. Two wine rations of the... Two wine rations. Done. Dalam pertarungan itu, Milo dengan mudah mengalahkan para gladiator yang menyerangnya. Tapi sebelum pertarungan berubah jadi pembunuhan brutal, duel itu dihentikan oleh Gracius dan tangan kanannya, Bellator. Having them bite pieces from one another. I'm sorry, Master Gracchus. This one will cost.
Milo lalu dimasukkan ke kandang bersama Atticus, gladiator senior yang penuh harga diri. Di dalam kandang keduanya saling adu mulut dan berjanji akan saling membunuh saat bertemu di arena nanti. Thirsty. What's wrong? Di sisi lain, Gunung Vesuvius mulai bergejolak saat Felix, penjaga kandang, sedang mengajak kuda milik Cassia berjalan-jalan ke danau. Tapi tiba-tiba, danau itu mengeluarkan gelembung-gelembung besar seperti kentut dan amblas. Kuda panik dan melarikan diri, sedangkan Felix terjatuh ke dalam tanah yang runtuh, diduga tewas. Relax. What is your name? Some point. What we have to do is kill each other at some. You're getting old, Atticus. Keesokan harinya, Gracius mengumpulkan semua gladiator untuk latihan keras karena pertunjukan besar akan segera digelar dalam 2 hari. Gracius memberitahu Atticus bahwa jika dia menang, maka kebebasan akan menjadi miliknya. Atticus pun menantang siapa saja yang berani menjadi lawannya, dan Milo pun melangkah maju. Unlucky kid. But I'm going to take a chance for tomorrow. But not fighting. Made that too obvious. Duel latihan pun dimulai. Meskipun hanya menggunakan pedang kayu, Milo dan Atticus bertarung seolah nyawa mereka dipertaruhkan. Saat Milo berhasil menjatuhkan Atticus, tiba-tiba salah satu gladiator yang semalam kalah dari Milo mencoba menikamnya dari belakang. Namun Atticus melihat gerakan itu dan langsung menendang gladiator tersebut untuk menyelamatkan Milo. No gladiator. You die. Kembali ke kandang, Milo bertanya kenapa Atticus menyelamatkannya. Atticus menjawab tegas, seorang gladiator harus mati dengan terhormat, ditusuk dari depan, bukan dari bool. Tapi meski begitu, Atticus tetap bersumpah akan membunuh Milo saat pertandingan. Sementara itu, Corvus, seorang senator Romawi, tiba di Pompei. Tapi tidak seperti yang ia harapkan, tidak ada sambutan meriah dari rakyat Pompei. Only a madman would advise the Emperor against one. Do forgive us for not being able to You're a busy man, I understand. I'd be in no hurry to forsake her company to bless your kind hospitality. do Emperor Titus fair. Severus dan Aurelia akhirnya menyambut kedatangannya. Meski dengan hati waspada, Corvus mengaku datang untuk berinvestasi, khususnya dalam bisnis arena gladiator. Namun Severus mulai curiga kalau kedatangan Corvus punya agenda tersembunyi. Barbarian, here. Excellent fighters in the provinces. Why so serious? Firm. And this will be the new arena. But I don't believe that this project is really very little interest for the Emperor. Interested in investing.
Swear yang ngeri langsung nyerah. Oke deh, aku tobat atau nggak tobat lah pokoknya. Ikut kalian. Langifa janji dia akan dibebaskan. Tapi alih-alih keluar desa, Swear malah digantung di hutan. Yes, plot twist ala desa penyembah iblis. Semua janji bullshit. You will renounce. Leave the boy. Come on! He's a boy! Langifa kemudian menarik Osmund dari lubang es dan berkata pelan, kau sudah melewati neraka nak, kini tinggal di surga. Avril sudah hidup lagi, tinggallah bersamanya, lupakan Tuhan. Tapi Osmund masih waras sedikit. Dia mendatangi Avril yang katanya sudah hidup. Tapi apa yang dia temui bukan wanita yang ia cintai, melainkan makhluk linglung kerasukan, matanya kosong, ngomong ngaco, muntah-muntah sambil jalan sempoyongan dan nyaris menusuk dirinya sendiri. Have a look. Sorry, scars. You will now be ready. I promise. Setelah melihat Avril berubah menjadi makhluk yang bukan lagi kekasihnya, Osmund dalam keputusasaan paling dalam menusuknya. Menurutnya itu cara membebaskan Avril dari penderitaan dunia. Dengan tubuh Avril yang tak bernyawa, Osmund menyeretnya keluar ke hadapan penduduk desa. Tapi niatnya malah dibalik oleh Langifa, si pemimpin manipulatif. Lihat orang Kristen ini, kejam sekali, bahkan membunuh cinta sejatinya sendiri. Man of God, away from his pagan lapdog. Osmund marah, ia mencoba membunuh Langifa tapi kalah jumlah dan malah dihajar ramai-ramai. Dalam perkelahian, pisau yang ia bawa jatuh dan itu jadi kunci harapan. You have no power here. No more. You cannot say the truth and not fear you. How you? Ulrich si pemimpin akhirnya dibawa keluar. Lengannya diikat di kedua kuda dan Langifa kembali memberi tawaran klise, tinggalkan Tuhanmu, hidupmu akan selamat. Tapi Ulrich malah membalik permainan. Aku membawa kematian untukmu semuanya. Aku terinfeksi dan kalian dia akan musnah. No! Renounce! No! Stop! They will open my shirt. Saat bajunya dibuka, semua penduduk desa ngeri. Ulrich ternyata memang terinfeksi wabah. God is restored. Mereka tak sempat berpikir dua kali karena kuda dicambuk, tubuh Ulrich tercabik. Tapi di saat bersamaan, para prajurit yang sebelumnya terikat telah bebas. Dengan pisau yang jatuh tadi, mereka menyerang balik meski Hope sempat membunuh Mal. Para penduduk desa kocar kacir. Osmond menangis melihat kematian teman-temannya, tapi Osmond masih dikuasai amarah. Ia mengejar Langifa ke dalam kabut rawa. Di tengah kabut tebal, suara Langifa terdengar. Aku bukan penyihir, aku hanya pakai herbal buat nipu mereka. Manusia butuh mujizat dan aku kasih itu. Avril tidak mati, hanya aku bius. Osmond hancur total. Ia menangis, berteriak, memohon, kalau benar kamu bisa hidupkan dia, kembalikan Avril. Tapi Langifa hanya menjawab, aku tak bisa, tapi kamu masih bisa berdoa pada Tuhanmu. No! I can't. See what he can do.
Narasi terakhir datang dari Wolfstan. Desa itu bukan tak tersentuh wabah karena doa atau sihir, tapi karena letaknya yang terpencil. Sampai kami datang dan membawa kematian itu sendiri. Osmond. You've returned safe is a miracle. The necromancer there. Here. That's it. How many of you are left? Look after him. With God. Dan tentang Osmund, ia berubah, hatinya mengeras, lalu ia mengangkat pedang atas nama Tuhan. Ia memburu semua yang terlihat seperti Langifah. Ia membunuh para wanita tak bersalah atas nama iman dan mengira itu penebusan dosa. Osmond. Where is she? Baiklah, terima kasih yang udah nonton sampai ini. I love you bapaknya. Aku masih speechless sama film ini ya. Di luar nulur Joy, plot twistnya banyak banget anjir. Aduh, makasih. Bye bye. Love you. The slave a better sword. Film dibuka di tahun 62 Masehi di Britania Utara. Markas suku Celtic yang terkenal jago ngurus kuda. Di tengah tidur nyenyaknya, seorang bocah bernama Milo terbangun gara-gara suara keributan di luar. Begitu keluar,
Terlihatlah pasukan Romawi dari unit elit The Eagle menyerbu ke kampungnya, dan bukan buat reuni keluarga, ini misi genosida brutal. Dipimpin langsung oleh Senator Corvus, pasukan Roma membantai siapapun yang bergerak. Ayah Milo, sang kepala suku, langsung tewas di depan matanya. Ibunya yang cuma dipanggil ibu, dia iyalah, karena ya memang ibunya, sempat mencoba kabur sambil menarik Milo, tapi naas mereka ditabrak prajurit berkuda. Sang ibu ditangkap dan Milo pura-pura mati demi bertahan hidup. Once and for all. Is it? Yes, Tribune called us. Kill them all. Dari balik tumpukan mayat, Milo melihat sendiri saat Corvus menyuruh tangan kanannya Prosulus untuk membantai semua sisa rakyat Kel, termasuk ibunya. Brutal banget. Setelah pasukannya pergi, Milo merangkak dari mayat-mayat dan menatap tubuh orang tuanya yang digantung di pohon. Dendam mulai tumbuh dari situ, dendam yang akan dibawa seumur hidupnya. Beberapa hari kemudian, Milo kecil yang bertahan hidup sendirian di hutan akhirnya tertangkap pemburu budak. Tujuannya dijual untuk dijadikan gladiator. Save me from a perfectly adequate brothel I'll never know. They're always maiming the guards. They call him the Celt. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 79 Masehi, di Londinium, sebuah pertarungan gladiator digelar.